Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walamal khinziri wa mahila bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin fala atik fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu, Bapak, masyarakat muslimin, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan malam hari ini kembali kita dalam Bu. Ini cek sound. Cek sound. Apakah semuanya sudah siap atau belum? Ternyata sudah, alhamdulillah. Marilah di pagi menjelang siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh atas ridha dan perkenan Allah di pagi hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Ibu, Bapak, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diizinkan Allah, masih bisa melihat dengan sangat jelas, masih bisa mendengar dengan sangat jelas, masih bisa berbicara dan ungkapan perasaan kita, masih bisa bernafas dengan lega tanpa alat bantu apapun, masih bisa duduk dengan nyaman di serambi masjid ini, masih bisa sende-sende, masih bisa selonjor, alhamdulillah, kangge liar-liar. Dan semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Ibu-ibu, marilah kita awali pengajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo dipun milai. Kalau nggih ngentosi kok dereng dipersilahkan. Oh, tasih bentar, Bu. Oh, tasih bentar toh. Nggih ditenggo dugi mengke santen tak pun. Nggih, Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan berbincang. Ini sebenarnya pernah kita sampaikan ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi Covid. Tahun lalu kita membahas ada 11 bentuk pencemaran daging haram. Nah, ini sudah bertambah 2 tahun, ini tambah 2. Dulu 11, sekarang 13. Nah, mohon maaf kenapa materi ini penting, karena makanan, oh nggih, nun sewu. Saya itu seneng kalau di sini ya. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau pengajian bawa catatan. Saya seneng itu. Berarti memang kepengen cari ilmu. Nah, mudah-mudahan semangat mencari ilmu panjenengan ini barokah dan menjadikan Allah ridho dengan panjenengan dan panjenengan diparingi surga fi dunya wal akhirah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa materi ini penting? Karena kita akan bahas makanan yang tidak halal. Nah, kenapa ini penting? Karena Rasul pernah bersabda, setiap daging dan anggota tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka api nerakalah baginya. Jadi kalau kita sengaja makan makanan haram, kemudian makanan itu akan kita telan, akan dicerna, dan nanti akan dikonversi menjadi daging, akan diubah menjadi daging, maka setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nanti akan dibakar di api neraka. Nah, maka ini menjadi penting. Apalagi pernah suatu ketika ada sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pirsa Bu panjenengan? Ini manggilnya gimana ya? Pak atau Mbah? Kan pun sepuh nggih, Eyang. Kan hidup di zaman Nabi ini kan. Tapi kalau di hadis langsung disebut namanya. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat mahir menunggang kuda, sekaligus dikenal sebagai salah satu sahabat terdekat Rasul
dan juga dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajabah. Mustajabah niku napa? Bu, mustajabah niku napa? Mustajabah itu artinya segera dikabulkan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari 10 sahabat dekat Nabi dan doanya mustajabah. Nah, pernah suatu ketika beliau meminta kepada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, beliau mengatakan, ya Rasul, doakan aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, mendengar permintaan itu, Rasul tidak kemudian mengatakan, oke, siap, tak dongake. Tidak begitu. Tetapi beliau mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Jagalah, jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan jadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak hanya doanya tidak dikabulkan, itu termasuk amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi penting bagi kita untuk kita bahas. Nah, di Quran tidak banyak keterangan mengenai keharaman makanan, hanya ada bangkai, darah, daging babi. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turaqira bahi wal ati wal isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharapkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu, di hadis ini kita mengetahui, di firman Allah ini kita mengetahui bahwa Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah, dan daging babi. Yang resa ibu-ibu, bapak-bapak panjenengan yang nanti dahar masakan menggunakan daging babi, berapa orang? Angkat tangan. Yang pernah makan daging babi berapa orang? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Ini memang belum pernah atau jangan-jangan pernah tapi tidak tahu yang dimakan itu babi. Jangan-jangan pernah tapi tidak tahu. Jangan-jangan. Nah, maka penting apa tidak kita bahas ini. Ibu-ibu adakah panjenengan yang ngersake kopi materi ini? Ada yang butuh kopi materinya apa tidak? Berapa orang yang butuh? Nanti tak kirim ke Bu Neni aja ya. Dikirim ke Bu Neni nanti biar di-share ke panjenengan begitu. Ada WA group tuh, Bu? Nah, nanti biar di-share Bu Neni di WA group. Mari kita bahas. Ini nek nonton TV parang bener nonton begini. Boleh ya? Kirim. Kita nonton TV dulu. Banyaknya yang menyukai olahan daging sapi menjadikan kebutuhan akan daging sapi di Indonesia sangat tinggi. Selama tahun 2015 saja, jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging sapi mencapai 454.000 ton. Artinya dalam sehari, lebih dari 1.800 ton daging sapi beredar di pasar. Berbagai panganan sehari-hari banyak menggunakan daging, baik itu daging sapi ataupun kambing sebagai bahan baku utamanya. Gulai, sop, rendang, hingga soto adalah beberapa contoh makanan yang menjadikan daging sebagai bahan utamanya. Kecintaan masyarakat pada olahan daging inilah yang dimanfaatkan Mona untuk mengakali bahan baku utamanya. Selama 3 tahun belakangan, Mona tak pernah lagi membeli daging sapi ataupun kambing. Mona justru memanfaatkan murahnya harga daging babi, jaring, ataupun anjing untuk membuat menu di warung nasinya. Tentu saja, tanpa sepengetahuan para pelanggannya. Kepada para pelanggan, Mona tetap mengaku jika makanan di warung nasinya berbahan dasar daging sapi. Kadang-kadang saya bikin rendang, kadang-kadang saya bikin gulai, kadang-kadang rica-rica, kadang-kadang saya bikin sop. Menu-menu tersebut adalah menu andalan di warung nasi Mona, selain beberapa menu tambahan lainnya. Mona memang cukup mahir dalam mengolah berbagai masakan yang dapat menggugah selera. Pengalaman selama 5 tahun kerja di sebuah restoran menjadi keuntungan Mona untuk bisa mengolah menu nikmat yang disukai para pelanggan.
Sayangnya, alasan klasik kebutuhan ekonomi membuat Mona harus menipu konsumennya. Ya lumayan Pak, kalau beli-beli jajan anak, sekolah. Suami saya kan nganggur Pak, dia makan semuanya. Kami tim reportase investigasi penasaran di manakah Mona bisa mendapatkan pasokan daging anjing, babi, ataupun celeng untuk warung nasinya. Atas kesepakatan bersama, Mona pun bersedia mengajak kami ke sebuah tempat pemotongan hewan. Di tempat pemotongan Pak, ada kandangnya, ada penampungannya Pak. Lengkap apa aja. Ada babi, ada anjing, celeng ada. Agar tak mudah dikenali, Mona sengaja memilih tempat pemotongan yang jauh dari lokasi warung nasinya. Di tempat ini, Mona memesan beberapa kilogram daging anjing, celeng, dan juga babi. Kami penasaran, kami mencoba masuk ke dalam tempat pemotongan. Di tempat ini kami melihat banyak makanan berisi anjing liar, babi, dan juga celeng. Dari pengamatan kami, kandang-kandang perampungan ini sangat kotor. Bukan hanya penuh lumpur yang memang merupakan tempat kesukaan babi itu tinggal, namun juga banyak sampah berserakan. Tapi kalau dia hidup di Non sewu video ini di stop. Nek diteruskan mungkin jam 09.00 lebih rampung. Oke, Bapak Ibu, mari kita bahas 13 potensi pencemaran daging haram di sekitar kita. Non sewu ini pengawasannya juga jam pinten? Jam 09.00? Oh, jam 8. Oke. Jadi padahal ini materi ini disiapkan 1,5 jam, tinggal setengah jam. Oke, secukupnya. Oke. Monggo Bapak Ibu, keaturan ngatos satos menawi panjenengan masak daging, terutama daging sapi, monggo dipastikan itu daging sapi dan bukan daging babi. Info yang kami dapatkan dari para mahasiswa yang kami ajar di Sekolah Pasca Sarjana UGM, karena di kampus saya juga mengajar mata kuliah Sains Produk Halal di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Adik-adik mahasiswa kami tugaskan untuk survei, untuk melacak babi di Jogja itu ada di mana, dijual di mana, harga dagingnya berapa, kemudian omset penjualannya berapa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, di 2 tahun terakhir sebelum pandemi COVID, adik-adik mahasiswa kita minta survei, ternyata ada info yang berulang. Kalau di sini di mana ada babi ya? Wetan dusun niku wonten nggih? Nggih. Wetan dusun niku teng Mejing. Terus ten pundi malih? Kadipiro nggih wonten. Dan lain-lain. Tetapi ada info yang berulang, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa mengatakan, Pak, omset penjualan daging babi di Jogja itu ternyata meningkat di 2 event utama. 1, ketika menjelang Idul Fitri. 2, ketika banyak mantenan. Ulangi. 1, ketika menjelang Idul Fitri. 2, ketika banyak mantenan. Saya bilang ke adik-adik mahasiswa, sampai nek kampus sih gak tak lulus 6. Enggak Pak, demi Allah Pak, karena kami dapat infonya dari sumber A1 Pak, dari pedagangnya langsung. Bapak Ibu, kenapa kalau menjelang Idul Fitri omset penjualannya naik? Karena yang namanya orang tua itu kan selalu kepengen menyambut anak-anaknya yang pulang mudik dengan masakan istimewa. Laras napa mboten? Ya paling mboten setahun sepindah masak daging sapi. Maka omset penjualan daging sapi meningkat sangat pesat, harganya naik, maka kemudian orang terus tertarik kepengen nakal. Terus dicampuri daging babi. Agak mirip-mirip begini. Ibu-ibu, pirsa niki wonten beras palsu. Wonten berita viral beras palsu. Panjenengan pitados napa mboten? Sing mboten pitados angkat tangan. Yang tidak percaya ada beras plastik angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang percaya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Yang bingung angkat tangan. Malah kata Bapak Ibu kepareng kula matur sejatosipun beras palsu, telur palsu, kubis palsu, ikan palsu niku wonten
ada. Dibuat di Jepang dan di Cina. Tetapi itu untuk display menu di depan restoran, bukan untuk dimakan. Yang saya heran, kenapa videonya sampai di Indonesia dijuduli hati-hati, jangan dimakan. Kulo niku bingung. Kenapa segala-galanya di Indonesia jadi hoax? Bu, non sewu, panjenengan nate mirsani plastik, nate nggih. Kalau ada beras dibuat dari plastik, digodok, bisa apa tidak dia berubah jadi nasi? Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin. Lampok diatemi tetap nggak bisa. Yang namanya beras plastik kalau dimasak ya jadi beras plastik yang panas. Tidak mungkin jadi nasi. Nggak mungkin. Tapi memang ada pencemaran itu ada. Beras asli dicemari dengan biji plastik itu ada. Di Sumatera apa putih nggih. Tujuannya begini, tujuannya bukan untuk dimasak, memang itu pencemaran. Ibu-ibu, wos niku pinten tor gini sakniki? 16, 14. Nah, tergantung kualitasnya. Ono sik 18, wonten ingkang 12, tapi kan beranjak naik terus nggih. Nah, kalau biji plastik itu cuma 4 sampai 5.000 per kilo. Maka ditambahi. Itu di Sumatera konon nggih, ten Jawa mboten nonton. Tapi kalau panjenengan ragu-ragu, panjenengan khawatir, monggo. Mungkin nek panjenengan badhe masak niku berasnya dipendet terus dipirsani. Napa ditebar tenggen meja dipirsani. Pun jenengan pirsa beras mboten? Ini pertanyaan aneh. Enggak maksud saya ditebar di meja atau diperhatikan begini. Kalau ada sesuatu yang bukan beras, panjenengan saged meniteni napa mboten? Meniteni bahasa Indonesia napa to? Saged niteni mboten? Pasti bisa. Satu. Yang kedua, jenengan mendet gelas utawi panci atau ciduk diisi toyo. Terus mendet beras digenggam dilepeni toyo niku. Nek beras asli tenggelam napa mboten? Nek plastik tenggelam napa mboten? Nek plastik sekilo dilebeni toyo tenggelam napa mboten? Plastik sak ton niku tenggelam napa mboten? Pinter jenengan, Bu. Pramila dilebeni toyo. Nek sedaya tenggelam berarti itu beras asli. Nek ana sing krampul-krampul dipendet mawon dipisani. Ketiga, jenengan nek badhe masak kan mesti dicuci ta berase. Nah, pas nyuci wos niku ada enggak beras-beras sing kemampul katut? Kalau harusnya tidak ada. Nah, kalau ada curiga. Bukan menir loh. Beras. Keempat, kalau dari masak, dikukus, digodok, diliwet, nek beras kan berubah jadi nasi, terus nggih. Nah, nek didamel kupat, berasnya jadi kupat. Niku kupatnya dibelah, dipirsani. Ada apa tidak yang tetap berbentuk beras. Nek digodok kok tidak berubah, patut curiga niki beras plastik. Tapi sepindah malih Bapak Ibu, ten Jogja niku mboten nonton. Ten Jawa mboten nonton. Ten Sumatera mungkin nonton. Tapi karena nakal nih, pencemaran saja. Nah, kita bahas pencemaran daging babi di Jogja. Nah, kula nyen pirsa panjenengan ingkang nate daging babi sinten mawon mboten nonton ingkang ngajung. Nah, kira-kira penting apa tidak kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi? Penting. Baik, Bapak Ibu, bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi? Dari apanya? Satu, dari warnanya, betul. Dua, baunya. Tiga, harganya, betul. Empat, seratnya. Lima, ulangi. Satu, warnanya. Dua, baunya. Tiga, harganya. Empat, seratnya. Lima, apa? Rasanya. Oh, apa dicipirin? Oh. Ngajari elek. Oke, Bapak Ibu, di Jogja sekarang ini banyak pasar-pasar tradisional yang menjual daging babi.
Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui ini daging sapi, ini daging babi. Ini matos banun ada LCD jadi bisa ditayangkan. Bapak Ibu, mari kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi. Niki ingkang kiwa, ingkang kilen daging sapi, ingkang wetan daging babi. Nah, bagaimana cara di pasar? Karena kita ini kalau kita di pasar akan beli daging sapi atau daging babi, ya. Pertama, Bapak Ibu, cara yang paling mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah daging babi adalah dengan melihat tulisannya. Sedia daging babi. Nah, ini paling gampil. Tapi kalau tidak ada tulisannya, maka mohon perhatikan warnanya. Daging sapi warnanya merah tua, merah marun. Kata silbab ibu Niko, enggak mohon Bu, tentu saja menang. Atau ibu yang di belakang, di belakang. Merah tua, merah marun. Nah kalau daging babi warnanya merah tua. Maaf, daging babi merah muda. Daging sapi merah tua, daging babi merah muda. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu mohon diperhatikan warna lemaknya. Lemak sapi warnanya apa ini? Putih. Lemak sapi warnanya putih. Nah kalau lemak babi warnanya kuning krem. Beda warna lemak. Lemak sapi ini putih, lemak babi kuning krem. Dan ini kuning krem. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini saya foto di Pasar Tembangan jam 7 pagi, jam-jam sekarang ini. Ternyata lemak sapi itu di suhu kamar dia padat lan gampil dipun titili. Pramila naminipun tetelan. Gitu Bu. Kenapa namanya tetelan? Amargi gajih tawi lemak sapi menika padat lan gampil dipun titili. Bapak Ibu nuwun sewu, gampil dipun titili niku bahasa Indonesiane napa? Dikupas. Oh, dikupas itu tidak dali. Napa Bu? Diseset. Napa nggih? Gampil dipun titili niku napa Pak? Wis njenengan. Gampil dipun titili niku napa bahasa Indonesia? Niki wonten guru bahasa Indonesia mboten mriki. Gampil dipun titili niku napa bahasa Indonesia? Jadi Bapak Ibu, lemak sapi ini padat dan mudah dipisahkan dari daging. Nah, kalau lemak babi ternyata basah dan lengket, sukar dipisahkan dari daging. Lemak babi itu berada di antara serabut otot dan sukar dipisahkan dari daging. Itu nomor 3. Yang keempat, seratnya beda. Serat daging sapi lebih tebal daripada serat daging babi. Maka rendang sapi itu alat, rendang babi itu empuk. Beef steak itu alat, kalau steak daging babi itu empuk. Bu, dendeng sapi niku empuk napa alat? Ampun ragu-ragu alat. Ini dendeng babi niku empuk karena seratnya lebih lembut. Terus berikutnya harganya beda. Bapak Ibu, daging sapi sekilo pinten sak menika? 140. 140. Daging babi pinten? Oh, kalau itu nggak perso ya jenengan. Lebih mahal atau lebih murah? Lah pinten, Pak? Pesa Bu pinten? Begini. Boten pesa ta? Padahal wetan dusun niku rak wonten nggih. Bapak Ibu, harga daging babi ternyata sangat tergantung kualitasnya. Kalau lemaknya tipis seperti ini dikatakan kualitasnya bagus. Dan Jogja per kilo antara 80 sampai 85.000 per kilo. Tapi kalau lemaknya tebal seperti ini back fat, lemak punggungnya tebal, itu dikatakan kualitasnya jelek. Sekilo ten Jogja sekitar 45 sampai 50.000 saja. Nah, maka Bapak Ibu, kalau di pasar panjenengan ditawari daging sapi kok harganya cuma 90.000. Hati-hati, atos-atos. Kemudian beda berikutnya aromanya beda. Daging sapi aromanya harum. Sedap, khas daging sapi. Kita hafal karena setiap tahun kita di masjid deprok dan bikin terus daging. Gini apa mboten? Jadi daging sapi itu aromanya harum, sedap, khas daging sapi. Nah, kalau daging babi itu aromanya khas daging babi. Jadi beda. Khas daging babi niku terus seperti wengur niku pripun? Daging babi itu aromanya wengur. Wengur itu kombinasi antara apek, amis dan pesing. Kenapa apek? Karena lemak punggungnya tebal dan mudah teroksidasi dan jadi tengik. Nah,
Itu karena apek. Kemudian kenapa pesing? Bapak Ibu, kenapa daging babi cenderung pesing? Makanan? Bukan. Memang, Bu Nun Sewu, memang babi adalah binatang yang paling jorok. Dia makan apapun termasuk kotorannya sendiri dimakan. Boleh apa tidak saya cerita dikit? Boleh ya? Bapak Ibu, saya pernah ikut tim audit LPP Majelis Ulama mengaudit sertifikat halal untuk rumah potong ayam di daerah Kalasan. Waktu itu siang hari kira-kira jam 1, karena kami mampir sholat dulu di masjid di dekatnya. Nah, ketika mengaudit, saya mendengar suara seperti anak kecil yang menjerit-jerit. Tapi kemudian saya perhatikan, itu bukan suara anak kecil, itu suara babi. Terus saya nanya, Bu, itu kok kayak suara anak babi? Oh, itu di utara itu ada ternakan babi. Nah, selesai audit kami sempatkan untuk mampir. Ada 3 unit kandang di situ. Kandang yang utara itu kandang indukan, kandang tengah kandang pembesaran, yang selatan kandang genjik. Genjik ini kenapa? Anak babi ini. Nah, kami mampir dulu yang di utara. Bapak Ibu, ternyata betul dugaan kami. Lantai kandang babi itu ternyata dibuat miring. Tujuannya apa? Kenapa lantai kandang babi dibuat miring? Agar kotoran-kotoran menyingkir. Tetapi ternyata sudah menjadi tabiat babi, kalau ada tempat yang bersih dan kering, dan tempat yang basah dan kotor, babi lebih suka tiduran di tempat yang basah dan kotor. Ya, mungkin dalam bahasa muda sekarang suka ngadem gitu. Makanya kalau di film-film kartun digambarkan babi suka berkubang di lumpur kotorannya sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kemudian kotoran menempel di badannya, dan dalam satu kandang ada lebih dari satu babi, biasanya kotoran yang menempel di badannya akan dijilati oleh teman-temannya. Jijik itu niku, mohon jangan ditiru. Nah, kemudian kami bergeser ke selatan di kandang genjik. Saya perhatikan waktu itu, maaf saya lupa ya, ada 4 atau 5 genjik itu berdiri depan belakang seperti kalau anak kecil main seper-sepuran. Ini ngopo tuh ini? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ternyata genjik yang depan itu BAB, belum sampai jatuh sudah dimakan yang belakangnya terus sampai ke belakang. Gila nih tuh niku. Ya mohon jangan ditiru. Nah, jadi Bapak itu niku. Kemudian itu kalau masih mentah, dan yang matang. Bagaimana membedakan masakan yang menggunakan daging sapi dan daging babi? Bakso, soto, rendang, gulai, tongseng, tengkleng, bakmi goreng, bakmi godok, nasi goreng, nasi godok. Bedanya apa? Yang menggunakan daging babi dan daging sapi? Pertama, aromanya beda. Kalau menggunakan daging sapi, sedap, harum. Tapi kalau menggunakan daging babi, aromanya enak, gak enak. Satu. Yang kedua, kuahnya beda. Kuah itu bahasa Indonesianya apa? Duduh. Walah, cara kerapyak ini diwolak-walik. Kuah nih kuah. Aku lah yang manut ini ibu cantik. Bapak Ibu, kuah masakan menggunakan daging sapi itu bening, encer. Laras betul. Tapi kalau menggunakan daging babi, kuahnya sangat kental, sangat berminyak, lenyit, lintrak-lintrak. Itu yang kedua. Pramila nih panjenengan mundut masakan kok baunya aneh dan kuahnya sangat berminyak atos-atos. Yang ketiga, yang tidak bisa menipu, Bapak Ibu, ternyata asap masakannya beda. Kalau menggunakan daging sapi, asapnya tipis dan naiknya itu cepat. Kesannya seperti ringan begitu. Tapi kalau menggunakan daging babi, asapnya sangat banyak. Bahasa Inggrisnya itu kemutu. Kemebul dengan banget. Dan nggak naik-naik, kesannya seperti berat. Makanya kalau di restoran masak daging babi, seringkali ada exhaust fan yang nyedot atau membuang asap keluar. Ya. Kalau tidak, itu kokinya nggak bisa masak. Karena baunya, asapnya luar biasa banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, monggo menurut frozen food atos-atos. Apalagi yang digiling. Frankfurter, sosis, pepperoni, bratwurst, sandwich, bakso, atos-atos. Monggo dibiasakan
menawi mundut frozen food dibiasakan niteni ada apa tidak logo halalnya. Kalau ada aman, tinggal diambil, nggih dibayar. Kami kalau membeli frozen food hampir selalu di Paris Frozen Food di Jalan Parangtritis. Kenapa? Alasannya satu, searah pulang. Yang kedua, kalau kami ambil frozen food itu hampir semuanya sudah pasti halal, ada logo halalnya. Jadi tinggal ambil, bayar. Yang ketiga, saya baru tahu ternyata pemiliknya itu pengurus takmir Masjid Ja'far Al-Bashir di dekat tokonya itu. Nah, aman. Yang ketiga, Bapak Ibu, monggo ngatas-atas sekalian daging yang digiling. Contohnya apa? Bakso, siomay, rolada, apa lagi? Sosis, terus spaghetti, nugget, apa lagi? Lumpia Solo, galantin, burger, oke, atas-atas. Monggo dibiasakan menawi mundut daging yang gilingan, monggo dicermati keberadaan logo halalnya. Saya sebenarnya kepengen cerita, mau dipesen Ibu Neni, nek wonten sing anyar kula diparingi besok. Tapi ini masih Bu, masih rahasia penelitian. Karena kemarin ada titipan, ini kita dicerita mungkin. Ada titipan apa namanya? Titipan analisis sampel, ada 90 sampel. Nah, kemudian ketika dideteksi ternyata yang ada kandungan babinya agak banyak. Ini mungkin kalau cerita ditulis tuh, tekan Republika, tekan beti-beti. Soalnya ingin itu, kalau ditelepon Bu Rektor dapat info dari Pak Pratikno. Pak Pratikno Jakarta loh. Tekan Jakarta barang. Oke. Kapan-kapan ini kalau sudah dirilis infonya kita sampaikan. Yang nomor 4, monggo atas-atas Bapak Ibu. Ternyata di Jogja ada masakan B1, B2. Ada rendang B1, rendang B2. Ya. Sate B1, sate B2. Gulai B1, gulai B2. Kata ini kita. Nah, terus apa Bu? Nanti kopi materinya saya berikan ke panjenengan. B2 ini apa toh? Nek B1. Masan B1 ini apa? Napa Bu? B1 niku masakan menggunakan daging kambing balap atau kijang kota. Bahasa Inggrisnya niku kiriks. Segawon. Makanya ada istilah-istilah seperti sengsu. Nah, sengsu itu singkatan dari tongseng. Jadi asmane sinten Ibu? Niki buan ini mboten sopan. Ten masjid ngendika asu to, Bu. Nah, saya mau nggih Bu, nek ten masjid niku ampun ngendika asu. Niku mboten sopan. Tongseng su ngoten niku mawon. Ampun ngendika tongseng asu. Apa Ibu? Lah kula namung nirokke kok. Tongseng su. Peso rica-rica. Rica-rica niku napa? Bapak Ibu, kalau di Jogja, rica-rica itu nama masan biasa saja. Tetapi ini panjenengan tidak teng Solo, milih saking Delanggu, Klaten, Delanggu, Kertosuro, Surakarta, Boyolali, terus Wonogiri, Palur, Karanganyar, dugi Sragentina, menawi wonten rica-rica atas-atas nggih. Tidak sedikit yang menggunakan daging anjing. Apa meneh namanya pun rica-rica jamu. Nih tongseng jamu, Bapak Ibu, saya pernah dapat undangan ngisi pengajian di Masjid Darul Mutakin di Perumahan Banteng, Sakwetan PLN Jalan Kaliurang nih. Masjidnya Ustaz almarhum Ustaz Yonar Ilyas. Nah, waktu itu pengajian antar masjid, antar kecamatan se-Sleman. Nah, selesai mengisi kajian, kita berkumpul dengan para pengurus takmir masjid. Ada yang cerita, ada pengurus takmir masjid yang cerita, beliau tinggal di Jalan Godian. Jalan Godian itu rak menika-nika. Waduh, menika. Beliau cerita, beliau pernah melihat ada mbak-mbak pakai cadar, bukan masker, pakai cadar,
keluar dari warung tongseng jamu. Nah ini kan menarik perhatian. Ada wanita solehah yang keluar dari warung tongseng jamu. Nah kemudian ditutkan itu apa dibututi? Lah apa kan bututnya? Oh diikuti. Nah diikuti. Nah setelah gak jauh dipanggil, Mbak. Nah merasa dipanggil, Mbaknya nengok. Ada apa Mas? Maaf Mbak, mau nanya. Kok tadi saya lihat Mbaknya keluar dari warung tongseng jamu. Jadi beli tongseng jamu ya Mbak? Iya Mas. Maaf kalau boleh tahu kenapa kok beli tongseng jamu? Mas saya itu baru sakit. Saya baru sakit. Saya demam. Saya meriang. Saya cari obat. Tuh, cari obat. Tuh, cari obat kok di situ. Mas, Mbaknya tahu nggak tahu tongseng jamu itu apa? Ya tahu Mas. Itu kan tongseng herbal. Tongseng jamu kok tongseng herbal itu pripun? Bukan Mbak, tongseng jamu bukan tongseng herbal, tapi tongseng daging anjing. Kenapa namanya jamu? Karena kalau dimakan di badan cepat panas. Nah ternyata beliau bukan orang Jawa. Dan belum pernah ngaji di Kerapiak, itu belum pernah. Makanya gitu. Nah terus diberitahu, bukan Mbak, tongseng jamu bukan tongseng herbal, tapi tongseng daging anjing. Atos-atos. Terus nih Bapak Ibu tindak wonten Manado. Manado niku teng Sumatera apa Kalimantan? Sulawesi. Teng Sulawesi. Nah tindak Manado ngatos-atos nggih. Ten Manado niku wonten naminipun warung RW. Warung RW di Manado itu tidak ada hubungannya dengan RT, RW, kelurahan itu mboten wonten. Karena ternyata warung RW di Manado itu singkatan dari Rintik UU. Rintik UU itu masakan khas Manado menggunakan daging anjing. Nah, Bapak Ibu, ten Babarsari, celak SMA Babarsari, SMA Negeri 1 Depok Babarsari, niku wonten warung RW. Nuwun sewu, mohon jangan salah persepsi. Warung RW di Babarsari itu bukan Rintik UU, tapi Raja Waung. Oh, padha mawon nggih. Sami mawon. Ten Jogja wonten mboten ta ngeten iki? Wonten. Di mana, Bu? Jogja ada di mana? Di Jogja ini di Pasar Terban wonten. 1, 2 Terminal Bis Condong Catur, 3 sebelah timur STM Jetis, 4 Kalimambu, 5 Jerageran, 6 Putih Malih. Niku Jalan Hayam Muruk, wetane soto Pak Sadari. Terus 8 Jalan Kalasan, 9 dan seterusnya. Nggih. Ngatos-atos nai pundhut masakan, Bu. Nggih. Kalau kita mau lihat di Indonesia, ya yang terdekat dari sini aja lah. Misalnya di Solo ada 100 warung. Satu warung itu butuh 4 anjing. Berarti satu hari saja sudah ada 400 anjing yang dibantai. Lalu 1 minggu 400 dikalikan 7. Berarti kan itu ada 2.800 anjing. Lalu 1 bulan itu ada 11.200 anjing yang dibantai. Dan kalau mau dikalikan lagi 1 tahun ada 134.400. Dan itu hanya di Solo aja. Gimana dengan di Jogja? Masih ada kota-kota lain yang membolehkan yang ada banyak pedagang daging anjing ini. Ada Jogja, di Jakarta, di Bali bahkan juga sekarang banyak sekali. Lalu di Manado, di Karanganyar, di Semarang pun sudah ada satu tempat yang jual daging anjing di mall. Di mall. Nama saya Sunarto. Profesi saya menjual rica-rica buku. Ini anjing peliharaan saya namanya Becky. Ada 4. Ada bias, daging goreng, sama tongseng, sama rica-rica. Disuplai dari Gemolong. Gemolong niku pundi? Argentina.
ya mereka kemari naik sepeda motor pakai gelonjong. Saya termasuknya tiap hari 3. Bahkan kalau rame bisa tambah. Biasanya ya cari muter-muter terus kampung. Biasanya nek nyari itu kebanyakan di Wonogiri. Itu nangkepnya ya biasanya tunggu masuk rumah dulu, baru di kancing lawangnya, baru bisa ditangkap. Semua kalangan ini saya kira untuk pernah dari tempat saya, dari anak kecil, entah laki dan perempuan, terus dewasa, remaja, muda-mudi, tua-tua aja suka. Oke, video ini di stop oleh nek dilajengke mungkin jam 7 siang lebih rampung. Oke, monggo ngatos-atos. Yang kelima, monggo menawi masak ngagem daging ayam, dipastikan itu daging ayam sehat dan bukan daging ayam tiren. Ayam tiren itu apa? Seperti kemarin. Bapak Ibu, kalau ayam bangkai itu daging ayam yang apa? Mati. Enak jenengan menurut ayam goreng olive, niku pun mati napa tasih urip? Niku bangkai napa sanes? Sanes. Daging ayam bangkai bukan daging ayam yang udah mati, tetapi daging ayam yang bukan yang mati. Lho nek jenengan menurut daging ayam ten pasar niku pun mati napa dereng? Niku bangkai napa sanes? Sanes. Daging ayam bangkai adalah daging ayam yang matinya bukan karena disembelih secara syar'i. Nah, Bapak Ibu, kalau ayam hidup kok bisa mati bukan karena disembelih karena apa? 1, karena sakit, betul. 2, mati tua. Jadi ayamnya sudah 90 tahun. Sudah 90 tahun. Yang ketiga, kurang gizi, kurang makan. 4, tarung. 5, kecemplung sumur, bisa mati. 6, ketabrak. Tabrak apa? Oh, tabrak motor, nggih. Napa meneh tabrak bis wisata. Terus apa meneh? Jerit kabel, lu pitik dolanan kabel. Terus mungkin ada di antara ibu yang pernah lenggah di kursi, apa sih? Oh, ayam tuh ini. Kelingguan dan seterusnya. Mbok pilih. Di Jogja ada nggak Pak? Daging ayam bangkai? Ada, di mana di Jogja? Di Jogja ada di mana ya? Kedap niki kok malah hang. Di Jogja ada di mana ya? Berkat informasi dari masyarakat, jajaran unit Sakintal Brimopolda DIY berhasil mengungkap kasus penjualan daging ayam tiren alias bangkai pada Kamis siang di salah satu rumah warga di Dusun Promanto, Sidomulyo, Bambangipuro, Bangkai, Yogyakarta. Sukardi selaku pemilik rumah yang diduga sebagai pelaku pengolah daging tak layak konsumsi ini terus mengelak saat petugas dari Sakintal Brimopolda DIY bersama petugas kepolisian Polsek Bambangipuro dan Dinas Kesehatan Bantul memeriksa dapur yang kesehariannya ia pakai untuk menjalankan praktek tersebut. Bau menyengat khas bangkai pun langsung tercium saat memasuki ruangan yang tampak kotor ini. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 7 ekor bangkai ayam yang telah dihubungi lalat dengan kondisi dagingnya sudah membiru serta jeroan anjing yang sedang direbus di tempat penggorengan. Daging dan jeroan ini sehari-hari dijual Sukardi sejumlah pasar tradisional di Bantul secara berpindah-pindah. Namun, beberapa pembeli terkadang datang mengambil langsung ke rumahnya lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dibanding lainnya. Untuk mengelabui pembeli, ayam tiren tersebut dijual dengan diakui sebagai daging ayam biasa. Sementara jeroan anjing dijual dengan diakui sebagai jeroan iso daging sapi. Sebagai bahan baku, Sukardi berkeliling ke kandang-kandang ayam di Kabupaten Bantul
yang dibeli seharga Rp2.500 per ekornya. Yaitu dibentuk pakan babi kok. Yang tahu ya babinya. Mohon yang diperhatikan keterangannya, jangan topinya. Saya akan kerja apa. Ya kan? Saya kerja bangunan sudah tua nggak kuat. Dan semoga saya kerja itu biarpun sedikit katanya nggak halal itu. Ternyata saya minta, saya jual. Pada hari kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya. Bapak Ibu, bagaimana membedakan daging ayam sehat dan ayam tiren? Dari apanya? Baunya, 2. Warnanya, 3. Harganya, 4. Baik, Bapak Ibu, mari kita perhatikan, mari kita belajar. Ini alhamdulillah ada LCD, jadi bisa kita tanyakan. Bapak Ibu, non sewu, antara yang kiri dan yang kanan, ya, antara yang kiri dan yang kanan, ini sama atau beda? Baik, Bapak Ibu, saya mau nanya ke panjenengan. Antara yang kiri dan yang kanan, ya, antara yang kiri dan yang kanan, yang sudah mati yang mana? Yang kiri, yang kanan masih hidup? Loh kan saya nanya yang sudah mati yang mana? Yang kiri. Dua-duanya sudah mati, tapi yang Bapak Ibu, ini yang kanan, ini dari ayam masih hidup, sehat, disembelih, darah keluar maksimal, mati sempurna, direndam air panas, penampilannya seperti ini. Nah, kalau ini matinya karena dipatahkan tulang lehernya, darahnya tidak keluar. Nah, mari kita belajar membedakan ayam sehat dan ayam tiren. Yang pertama, Bapak Ibu, perhatikan warna kulitnya. Ayam sehat itu warna kulitnya kuning bersih, kuning muda, cerah, bersih. Nah, kalau ayam tiren, warna kulitnya putih kelabu kebiru-biruan. Nah, kalau orang Jawa mengatakan biru erem. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, kulit ayam sehat ini kasar atau halus? Halus. Kenapa halus? Jadi dia masih hidup, disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, mati sempurna, kemudian direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya segera menutup rapat. Nah, beda dengan ayam tiren. Ayam tiren itu matinya kemarin. Nah, kalau ayam tiren direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, ternyata pori-pori bekas cabutan bulunya tidak nutup lagi. Bisa Bu, kenapa nggak nutup lagi? Karena sel dan jaringan kulitnya sudah mati lama. Makanya nggak nutup lagi. Yang ketiga, sendi-sendi ayam sehat itu kalau ditekuk-tekuk dia elastis, lentur. Nah, kalau ayam tiren dia kaku. Yang keempat, kalau dikelupas kulitnya, nampak bahwa daging ayam sehat itu warnanya merah muda, bersih. Nah, kalau ayam tiren warna daging yang merah tua, kecoklatan. Nah, kadang-kadang kalau kita beruntung, kita bisa melihat di bawah lipatan sayap atau lipatan paha ada hitam-hitam, darah terjebak di situ tidak bisa keluar. Beda berikutnya, harganya beda. Bapak Ibu, ayam sehat pinten sekilo ayam potong? 38. 38 nggih. 38 39. Ini ayam tiren pinten? Pinten? Ayam tiren? Kompeten peso. Kalau kita nggih peso. Lebih mahal atau lebih murah? Lah pinten? Harga daging ayam tiren tergantung apa? Ternyata harga daging ayam tiren tergantung jam. Kalau masih jam 5 pagi masih normal, masih 37, 38. Jam 7 pagi, setengah 8 turun. Jadi kali desa 8, 8 ding. 8 9 jam 9 mendapat malih 21 kali dosa. Nek sing yang pinter 17,5. Menjelang maghrib, sinten sing purun beto malah dibayari. Tulung yo lek gua sisan. Kenapa? Karena aromanya luar biasa. Maka beda berikutnya, aromanya beda. Ayam sehat ini aromanya harum. Seharum kasturi seindah pelangi. Lagu Nisa Ujana. Tapi kalau ayam tiren bau busuk. Bapak Ibu, kenapa daging ayam tiren kok bau busuk? Kenapa daging ayam tiren bau busuk? Karena, betul, darahnya tidak keluar. Nah, darah yang tidak keluar itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Semakin lama, semakin bau busuk, karena bakterinya semakin berkembang biak. Agak mirip, Bapak Ibu, nanti mesani batang tikus, bangkai tikus, bau apa tidak? Kenapa bau?
Lagi batang, kenapa batangnya kok bau? Karena betul, karena darahnya tidak keluar. Nah, maka kemudian jadi bau busuk. Bapak Ibu, ada yang pengen tahu? Sebenarnya ada caranya supaya bangkai tikus tidak bau. Ada caranya. Tanpa pakai obat apapun. Ada yang pengen tahu? Begini Bu, caranya begini. Supaya bangkai tikus tidak bau begini. Bapak Ibu, besok kalau panjenengan menemukan tikus yang sudah sekarat di dapur, ya, segera ditangkap, kemudian disembelih agar darahnya keluar. Ya. Nah, setelah mati, kemudian kurang gawean gitu. Malah dicokot, malah kena leptospirosis. Kurang gawean. Terus beda berikutnya. Bapak Ibu, non sewu. Ini penting. Yang tadi nggak ada yang penting, ini paling penting. Bapak Ibu mohon mulai sekarang, kalau mundut daging ayam, tolong lihat lehernya. Bukan leher pedagangnya pakai rantai emas, leher ayamnya. Ada atau tidak bekas sembelihan di leher. Nah, kalau tidak ada bekas sembelihan di leher, berarti ayam itu matinya bukan karena disembelih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, ada atau tidak ayam tiren, ayam mati, kemudian baru disembelih lehernya? Ada apa tidak? Nah, sekarang bagaimana bedanya? Bapak Ibu, bagaimana beda bekas sembelihan antara ayam yang masih hidup disembelih dan ayam sudah mati? Sudah mati baru disembelih. Bedanya apa? Lebih lebar yang mana? Yang masih hidup. Kalau yang sudah mati tidak melebar. Oh, agak melebar. Loh. Yang mati, yang melebar yang sudah mati atau yang masih hidup? Yang masih hidup. Oke. Nah, jangan asmune Bu Sinten. Bu Uli. Bu Uli. Yang disampaikan Bu Uli betul. Tapi izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Bapak Ibu, non sewu, Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, jaringan di lehernya sudah mati atau masih hidup? Ulangi, sering fokusin dengan. Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, jaringan di lehernya sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Maka ketika disembelih, dia akan kontraksi, ketarik jadi lebar. Betul? Sebaliknya, kalau ayam sudah mati, jaringan di lehernya masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Maka ketika disembelih, rapi sekali, seperti kertas yang digunting gampang ya. Nah, maka monggo Bapak Ibu pinjang nih panjenengan mundut daging ayam, tolong lihat lehernya. Kalau ragu-ragu di foto, kirimkan ke Bu Uli. Bu, gini gimana Bu? Atau diajak sekalian, tapi ya jangan hanya mengajak. 2 kilo, 3 kilo. Oke. Maka monggo ngatos-atos. Pemirsa, pasangan suami istri warga Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena memproduksi bakso dengan menggunakan ayam bangkai atau ayam tiren. Kedua tersangka ternyata telah membuat bakso tiren sejak tahun 2015 lalu. 7 tahun, Bu. Baru konangan tahun lalu. Pasangan suami istri berinisial MHR 30 tahun dan AHR 50 tahun diiring oleh aparat Polres Bantul, Yogyakarta. Keduanya ditangkap karena terbukti membuat bakso dengan menggunakan bangkai ayam atau ayam tiren. Terungkapnya kasus ini berkat laporan dari warga yang melihat tersangka membeli ayam yang sudah berdiri. Setelah ditelusuri, ternyata ayam tiren itu digunakan untuk bahan membuat bakso. Warga pun lapor ke Polres Barat yang kemudian menggerebek rumah tersangka di kawasan Trimulyo. Di lokasi, petugas serta dinas kesehatan Bantul menemukan sejumlah barang bukti berupa bakso yang sudah. Terakhir sebagai penutup, kita 6 dulu ya Bu. Yang nomor 7 sampai 13 kapan-kapan. Lah wong modale pun meh rampung. Yang ke-6 ngatos-atos dengan daging sapi tiren, sapi bangkai. Bapak Ibu, daging sapi bangkai ada apa tidak? Ada. Ini contohnya ini. Aparat Polres Gunung Kidul menggagalkan upaya penjualan bangkai daging sapi yang dijual dengan kondisi disembelih dalam keadaan mati. Saat ini pelaku dan barang bukti ada di Mapolres Gunung Kidul. Kedua pelaku bernama Gunjani dan Sumarjo
yang merupakan warga Gebang, Pengkol, Gunung Kidul. Pelaku ditangkap saat akan menjual bangkai sapi di wilayah Bantul. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa bangkai sapi betina jenis metal yang akan dijual di beberapa pasar tradisional di wilayah Bantul. Pada saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku mengelak jika sapi yang dijualnya merupakan sapi yang sudah mati lalu disembelih. Akibat perbuatan ini, pelaku akan dijerat pasal 501 tentang pemotongan hewan yang sudah mati. Oke, Bapak Ibu, nun sewu. Kenapa sapi hidup kok bisa mati dan jadi bangkai? 1, kena penyakit. Oke, betul. 2, mati tua. Sapinya sudah 90 tahun. 3, kurang pakan. Betul. 4, keracunan. 5, apalagi? Tarung. Oh, kecelakaan. Oh, sekedap. Diusut. Bapak Ibu, kalau ayam ketabrak motor bisa mati apa tidak? Bisa. Nah, kalau sapi ketabrak motor yang mati siapa? Oh, sing nabrak. Malah sing nabrak. Nah, maka monggo Bapak Ibu ngatos-atos jangan sampai kita terjebak membeli yang tidak halal. Ini materi belum selesai tapi waktunya habis. Bapak Ibu monggo sepindah malih ngatos-atos karena sekarang ini tidak sedikit orang yang nakal kemudian mencemari daging halal dengan daging haram. Masih ada beberapa yang belum kami sampaikan, insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi. Bapak Ibu, semoga panjenengan oleh Allah diparingi hidup yang bahagia, selamat, mulia, sejahtera, tentram, damai, sentosa, berlimpah dengan rezeki yang barokah untuk bekal ibadah, tindak ibadah haji dan umroh di Makkah dan di Madinah. Terakhir kula nggih nyuwun donga. Kan kula pendongake jenengan. Kula nggih nyuwun donga Bapak Ibu, semoga ibu saya dan istri saya juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh dan tidak sakit lagi dan bisa ibadah dengan nyaman lagi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.